Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya di sini akan menerangkan tentang sejarah pewahyuan, pra pewahyuan itu sebelum terjadi diturunkannya wahyu. Dan setelah saya melihat beberapa referensi, saya menemukan ada 4 latar kesejarahan sebelum pra pewahyuan. Yang pertama yaitu suasana politik, terus kemudian kehidupan di Jazirah Arab, terus agama, suasana keagamaan dan kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum pewahyuan. Oke, langsung masuk ke situasi yang pertama, itu situasi politik. Jadi situasi politik pada saat itu di Jazirah Arab dipengaruhi oleh 2 imperium besar, yaitu eh, Persia dan Bizantium. Di 2 imperium besar itu sangat mempengaruhi situasi politik di daerah Jazirah Arab, dan mereka juga menghasut beberapa orang yang ada di Jazirah Arab, yaitu pemuka-pemuka besar Jazirah Arab, untuk selalu mengawasi situasi yang ada di Jazirah Arab. Dan akhirnya 2 imperium besar itu selalu menjadi kekuatan besar, dan sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul belum ada yang mengalahkan 2 imperium besar tersebut. Langsung yang kedua, untuk meningkat waktu kehidupan di Jazirah Arab. Jadi kehidupan di Jazirah Arab waktu itu terfokus kepada perdagangan. Pada akhir abad ke-6, Mekah telah menjadi sentral perdagangan. Jadi banyak pedagang-pedagang yang melewati daerah-daerah tersebut, sehingga pada waktu itu Mekah menjadi daerah yang mempunyai otoritas besar dalam perdagangan. Itu pada akhir abad ke-6. Karena dengan situasi kondisi di Arab, maka perdagangan menjadi hal utama sebagai finansial orang-orang Jazirah Arab pada waktu itu. Ketika suasana keagamaan, itu ada 6 daerah yang dimasuki oleh agama Yahudi, tapi kecuali di Mekah, karena di Mekah sudah dipergunakan untuk menyembah berhala oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun orang-orang kafir Quraisy juga mengenal baik dengan agama orang-orang yang beragama Yahudi tersebut. Yang keempat, kehidupan Nabi Muhammad kita lihat, Nabi Muhammad lahir pada sekitar tahun 570 di tengah-tengah keluarga klan Hashim. Namun klan Hashim ini secara personal untuk beliau ini tidak diperhitungkan oleh orang-orang. Nabi diceritakan bahwa Nabi adalah orang yang sering bertafakur, bermeditasi, dan konsen akan kegelapan yang menyelimuti masyarakatnya. Dia sedikit menjauh, sedikit tidak menerima sikapnya. Itu menurut saya adalah secara pewahyuan. Oke, masuk kepada bab yang kedua, yaitu nuzulul Quran. Al-Quran kita tahu merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi perlu kita ketahui bagaimana Al-Quran itu turun. Nah, di sini ada 2 pembahasan, yaitu Al-Quran turun secara satu gemblengan, sekaligus satu kesatuan yang utuh, dan yang kedua secara bertahap. Yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas ila akhirih. Di ayat tersebut diterangkan bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Tapi ini ayat ini bertentangan dengan realitas yang ada, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama dari Ibnu Abbas, bahwa memang Al-Quran turun seutuhnya pada bulan Ramadan di Baitul Izzah. Fusil Al-Quran min dzikri fawudi'a fi Baitul Izzah minas sama itunya. Itu pendapat yang pertama. Kemudian untuk turunnya nanti bertahap, itu yang ayat Ramadan itu turun di Baitul Izzah, kemudian berangsur-angsur turunnya kepada umatnya. Terus yang kedua, pendapat Asy-Syafi'i, bahwa Al-Quran itu turun secara yang dimaksud turunnya itu pertama itu semuanya turun kepada Nabi Muhammad, ini pendapat Asy-Syafi'i. Kemudian ketika disampaikan kepada umatnya, ini turun secara bertahap, itu menurut Asy-Syafi'i. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat yang Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Untuk pendapat yang ini memang sesuai realitas, karena di bentuk kata dari penurunan tersebut dalam bahasa Arab dengan tanzil, tidak dengan inzal. Jadi dimaknai secara berangsur-angsur. Nah, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini juga mempunyai faedah tersendiri. Yang pertama, menguatkan kanjeng Nabi Muhammad, terus lepas si peristiwa-peristiwa yang terjadi, terus mempermudah hafalan dan pemahaman. Menurut saya itu cukup untuk sejarah nuzul Quran ini.
Oke, yang selanjutnya asbabun nuzul, itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ini penting sekali untuk kita mengerti karena dengan mengerti sebab-sebab Al-Quran kita bisa mengerti sebab perundang-undangan yang diturunkan Al-Quran. Nah, untuk asbabun nuzul sendiri ini berkisar pada dua hal. Yang pertama, peristiwa yang mengenai Nabi Muhammad. Terus kemudian yang kedua, pilihan Nabi Muhammad ditanya tentang suatu hal. Namun ada beberapa ayat yang turun tanpa adanya sebab, seperti ayat-ayat permulaan di sebuah surat, seperti mengenai akidah, iman, dan lain sebagainya. Oke, untuk perlunya kita mengenai asbab nuzul yang pertama ya tadi yang seperti yang saya utarakan, yaitu untuk mengerti sebab diundangkannya sebuah perundang-undangan tersebut. Oke, yang kedua, mengususkan hukum yang diturunkan. Jadi hukum itu khusus untuk berlaku untuk keadaan yang bagaimana. Yang ketiga, asbab nuzul dapat mengetahui tentang siapa ayat itu diturunkan, seperti yang terjadi pada Hilal bin Umayyah tentang li'an kepada istrinya. Mungkin yang menjadi pegangan itu lafaz yang umum, bukan lafaz yang khusus. Bi'umilati labi sabab. Namun namun ada segolongan ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus, karena lafaz yang umum itu menunjukkan sebuah sebab yang khusus. Dan bagaimana apabila terjadi beberapa sebab dalam satu ayat. Yang pertama, apabila semuanya tegas, tidak tegas, maka boleh dibawa semuanya. Apabila ada sebab yang tegas, maka dipilih sebab yang tegas. Dan apabila semuanya tegas, maka dipilih yang paling sahih. Apabila semuanya sahih, maka dipilih dan maka dilakukan pentarjihan. Tuh, kemudian bila tidak mungkin dengan pilihan yang demikian, maka dipadukan dengan satu sama yang lain. Itu sebab nuzul apabila terjadi di satu ayat dan memungkinkan beberapa sebab yang ada, mempunyai beberapa kemungkinan. Kemudian kita membahas tentang Makki dan Madani. Jadi ini lebih spesifik yang bagaimana sasaran penurunan Al-Quran dilihat dari segi tempatnya dan sasarannya. Jadi biasanya untuk ayat-ayat yang diturunkan di Makki itu untuk diusulkan untuk orang-orang Mekah, seperti Qul ya ayyuhal kafirun, itu untuk orang-orang kafir Quraisy. Itu jadi kita mengerti spesifik dari ayat-ayat tersebut, latar belakang orang-orang yang ditujukan oleh ayat tersebut. Dan ayat-ayat Makki juga banyak mengandung ayat-ayat yang keras, teguran, karena yang dihadapi Kanjeng Nabi pada waktu itu memang orang-orang kafir Quraisy. Untuk pengetahuan Makki Madani bisa kita lihat dari segi turunnya. Jadi ayat Makki dan Madani ini ada yang berpendapat bahwa tidak disesuaikan dengan tempat ada, tapi ayat itu diturunkan sebelum hijrah atau sesudah hijrah, walaupun tidak turun di Mekah atau di Madinah. Ketika sebelum hijrah maka ayat itu termasuk ayat Makki, dan ketika sudah hijrah maka ayat itu disebut ayat Madani. Oke. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sesuai dengan tempatnya di Makkah berarti Makki, kalau di Madinah berarti Madani. Namun jika ada hal-hal seperti ini, contohnya jika ada sahabat membawa ayat Makki terus kemudian disampaikan di daerah lain, maka konteksnya yaitu ayat ini diturunkan di Mekah, saya bawa ke daerah sini. Dan tanda-tanda Makki Madani menurut Jabari mengatakan ada dua. Yang pertama, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, ayat Makki biasanya diawali dengan huruf nida, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal mudaththir, huruf nida. Terus kemudian terdapat lafaz kalla, terus berisi terdapat ayat-ayat sajdah, dan terdapat ayat-ayat huruf muqatta'ah seperti Hamim, Yasin. Kemudian kalau ayat Madaninya berisi hukum-hukum pidana, terdapat hukum faraid, berisi izin jihad fisabilillah, karena pada waktu itu memang izin untuk berperang itu dimulai di Nabi setelah hijrah. Dan yang terakhir berisi hukum-hukum tentang muamalah. Itu menurut saya hal-hal yang ada pada Makki dan Madani. Kemudian Nasih Mansuh ini, jika sebelumnya kita harus mengetahui makna dari Nasih Mansuh. Nasih itu maknanya mengangkat atau menghapus, itu menghapus hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Dan hukum yang dihapus itu yang disebut mansuh. Biasanya hukum yang dimansuh ini terjadi pada hukum-hukum yang syarat, dan diketahui mana dulu yang lebih diturunkan. Ya.
Ya, kita mengetahui ini nasah, bisa dinasah, ayat ini bisa dinasah itu bagaimana? Yang pertama dengan keterangan tegas dari Nabi Muhammad. Nabi dahulu pernah menerangkan bahwa Nabi melarang untuk berziarah kubur. Kemudian Nabi menegaskan kembali bahwa beliau menyuruh kita untuk berziarah kubur. Itu kuntuna itukum an ziyaratil kubur fazuru. Sebelumnya Nabi pernah melarang, kemudian beliau menyuruhnya. Kedua, kesepakatan umat bahwa ayat ini dinasah dan ayat ini dimansuh. Kemudian pembagian nasah itu nasah yang pertama nasah Al-Quran bil Quran, Al-Quran dinasah dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan sunnah, terus kemudian sunnah dengan Al-Quran, kemudian yang terakhir sunnah dengan sunnah. Kemudian macam-macam nasah yang ada pada Al-Quran, pertama nasah tilawahnya beserta hukumnya, seperti masalah 10 susuan yang menjadi mahram, yaitu ini yang tadinya 10 susuan menjadi 5 susuan. Kemudian nasah hukum sedang tilawahnya tetap, contoh nasah hukum ayat idah. Dan yang terakhir nasah tilawah sedang hukumnya tetap. Itu merupakan macam-macam nasah dalam Al-Quran. Tapi setiap nasah itu ada kalanya tanpa pengganti dan ada kalanya dengan pengganti. Nah, pengganti tersebut bisa lebih ringan, bisa sepadan, atau bisa malah lebih asqol, lebih berat. Kemudian yang seterusnya, secara penulisan Al-Quran. Di latar belakang bangsa Arab itu sangat orang-orangnya sangat sedikit sekali pemuda yang bisa membaca dan menulis. Dan pada waktu itu juga di bangsa Arab belum kedatangan kertas, belum ada kertas. Namun di sisi lain penduduknya mempunyai sebuah ingatan yang cemerlang, hafalan ingatan yang cemerlang. Kanjeng Nabi juga selalu menganjurkan kepada para sahabatnya untuk selalu menghafal ayat-ayat yang diturunkan. Tapi pada waktu Kanjeng Nabi terus mengutus beberapa sahabat untuk menulis ayat-ayat yang turun tersebut, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit, dan sahabat lainnya. Pada waktu itu karena belum ada kertas, maka penulisan ayat tersebut di media penulisan tersebut beragam. Yang pertama ada yang di pelepah kurma, kemudian di lihof itu batu halus yang berwarna putih, kemudian kulit tulang unta, dan bantalan dari kayu yang biasa dipasang di atas pundak unta, yaitu al-top. Namun untuk menghindari kerancuan campur adunya ayat-ayat Al-Quran dengan lainnya, Nabi tidak mengutus para sahabatnya untuk menulis selain Al-Quran. Nah, ayat ini sebenarnya pada Nabi sudah ditulis semua, namun belum dikumpulkan menjadi satu. Nah, yang menarik yang saya temukan bahwa mereka Jibril kembali setiap bulan Ramadan itu mencocokkan kembali bacaan-bacaan Al-Quran yang telah disusun, yang telah ditulis oleh para sahabat, yang telah dihafalkan oleh para sahabat. Nah, Nabi sendiri sebelum wafat juga Nabi mencocokkan tulisan-tulisan tersebut, hafalan-hafalan para sahabat, dengan apa yang diturunkan dengan Nabi. Jadi Nabi mencocokkan kembali apakah benar secara penulisan dan bacaannya. Itu mengenai sejarah penulisan Al-Quran. Dan Zaid bin Sabit merupakan orang yang sering terlibat tentang penulisan Al-Quran tersebut. Pengumpulan Al-Quran pada masa Sayyidina Abu Bakar. Jika kita melihat latar belakang pengumpulan dari teks-teks naskah Al-Quran ini, latar belakang yaitu pada perang Yamamah. Pada perang Yamamah itu banyak sekali para penghafal Quran yang gugur. Ada 70 orang sahabat yang gugur pada perang itu. Kemudian melihat situasi tersebut, Sayyidina Umar merasa khawatir jika Al-Quran tidak dikumpulkan menjadi satu maka akan hilang. Kemudian Sayyidina Umar memberikan usul kepada Sayyidina Abu Bakar tentang ide pengumpulan Al-Quran. Namun Sayyidina Abu Bakar sempat menolak karena tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Sayyidina Umar terus mendesak beliau, dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menyetujui usulan beliau. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai tim perumus. Dan beliau juga Zaid bin Sabit juga membuat tim untuk perumusan tersebut dan memberikan kriteria. Asalnya 2 kriteria diberikan oleh Zaid bin Sabit, namun ditambahi satu lagi oleh Sayyidina Umar. Apa saja? Yaitu ayat tersebut harus dihafal paling sedikit 2 orang. Harus ada dalam bentuk tulisan, jadi bukan cuma hafalan saja, tapi harus ada bentuk tulisannya. Untuk yang tertulis, yang sudah ditulis, paling tidak ada 2 orang saksi yang menyaksikan penulisan Al-Quran tersebut. Karakteristik penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar, seluruh ayat itu ditulis tangan pada satu mushaf dengan penelitian yang sangat cermat, menyatakan ayat-ayat yang telah dimansuh, yang telah dihapus, dan yang semua ayat yang ada telah diketahui kemutawatirannya. Jadi mutawatir, ayat tersebut ini dari ini itu mutawatir semua, tidak ada yang tidak mutawatir. Kemudian dialek yang digunakan dalam pembuatan ini, pengumpulan Al-Quran ini berjumlah 7 qiraat.
Dan masa pengumpulan pada masa Abu Bakar juga terbilang sangat cepat, yaitu 15 bulan. 15 bulan terkumpul menjadi satu mushaf, dan kemudian mushaf tersebut diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Namun ketika beliau wafat, mushaf tersebut diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Selanjutnya, kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Secara garis besar, pengumpulan Al-Quran ini dilakukan ke dalam dua kategori. Yang pertama, riwayat versi mayoritas, dan yang kedua, riwayat versi minoritas. Oke, yang pertama, riwayat yang paling tersebar, mayoritas riwayat yang paling tersebar dan diterima secara luas oleh umat Islam. Nah, hal ini dilakukan oleh satu komisi yang terdiri dari 4 orang, Zaid bin Sabit, terus Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris, dan Sa'id bin Al-As. Itu tim promosi riwayat versi mayoritas, dan diketuai oleh Zaid bin Sabit. Yang kita ketahui sebelumnya bahwa Zaid bin Sabit merupakan orang yang berkecimpung dalam penulisan Al-Quran ini atau kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman juga. Sebelumnya di Abu Bakar juga beliau terlibat. Kemudian riwayat versi minoritas. Pada riwayat ini Sa'id digantikan oleh Abdullah bin Amr bin As dan ditambah oleh Abdullah bin Abbas. Latar belakang terjadinya kodifikasi ini ketika para qurra tersebar luas di berbagai daerah, itu ketika dan cara mereka bawakan itu berbeda-beda. Pada tempat satu dengan tempat yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, pada puncaknya pada perang Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Iran, Hudzaifah al-Yaman melihat perbedaan dalam cara pembacaan Al-Quran. Kemudian Hudzaifah al-Yaman menghadap Sayyidina Utsman tentang perihal tersebut. Kemudian Utsman mengirim utusan kepada Nyai Hafsah untuk meminjam Al-Quran yang dipegang Hafsah. Al-Quran Abu Bakar yang dipegang oleh Sayyidah Hafsah. Setelah Al-Quran tersebut selesai dikodifikasi oleh Sayyidina Utsman, pada waktu itu Sayyidina Utsman memerintahkan dengan tegas agar setiap orang yang mempunyai mushaf yang berbeda dengan mushaf Utsman ini harus dihanguskan. Perbedaan antara pengumpulan Abu Bakar dan Utsman. Yang pertama, motif dari Abu Bakar yaitu kekhawatiran beliau akan musnahnya Al-Quran. Sedangkan motif Sayyidina Utsman, banyaknya perbedaan bacaan yang disaksikannya di beberapa tempat. Terus pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar itu memindahkan semua tulisan-tulisan yang semula bertebaran di pelepah kurma, di tulang, di kulit ke dalam satu mushaf. Dan pengumpulan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman menyalinnya dalam suatu huruf di antara ketujuh huruf itu untuk mempersatukan umat muslim dalam satu mushaf. Jadi yang tadinya di Sayyidina Abu Bakar ada 7 qiraat dijadikan satu menjadi satu qiraat saja untuk persatuan umat Islam. Ke sejarah bacaan Al-Quran, qiraat Al-Quran. Bacaan Al-Quran ditetapkan berdasarkan sanad-sanad sampai kepada Rasulullah di mutawatir. Sedangkan pada qiraat, imam qiraat yang mengajarkan kepada orang-orang menurut cara mereka masing-masing adalah dengan pertemuan pada masa sahabat. Az-Zahabi menyebutkan bahwa sahabat yang terkenal sebagai guru dan ahli qiraat Al-Quran ada 7, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay, Zaid bin Sabit, Abu Darda, dan Abu Musa al-Asy'ari. Dan kemudian kepada para sahabat itulah sejumlah tabi'in di setiap negeri mempelajari ilmu qiraat, bacaan Al-Quran. Pada masa permulaan abad pertama Hijriah, di masa tabi'in, tampilan sejumlah ulama yang memusatkan perhatiannya, ada sejumlah ulama yang memusatkan perhatiannya terhadap qiraat Al-Quran. Ada 7, yaitu yang pertama Abu Amr, terus Imam Nafi', Imam Asim, Hamzah, Al-Kisai, Ibnu Amr, dan Ibnu Katsir. Namun qiraat tersebut merupakan hanya sebuah mata bacaan Quran para imam tersebut yang secara ijma masih tetap eksis digunakan umat hingga sampai saat ini. Dan sumbernya adalah hanya perbedaan langgam cara pengucapan dan sifatnya seperti tafkhim, tarkik, imalah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kaidah qiraat yang sahih. Kesesuaian qiraat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab sekalipun dalam satu segi. Sebab qiraat adalah sunnah yang harus diikuti, diterima apa adanya dan menjadi rujukan dengan berdasarkan pada isnad dan bukan ra'yu. Qiraat yang seperti ini itu qiraat yang sama dengan qiraat pada mushaf Utsmani. Dan qiraat tersebut harus sahih. Musnadnya, isnadnya itu harus sahih. Macam-macam qiraat. Yang pertama mutawatir, derajat paling tinggi kita ketahui mutawatir, di mana asalnya bersambung kepada Nabi dan para perawinya itu tidak ada yang dikatakan dusna. Kemudian masyhur satu tingkat di bawah mutawatir, ahad, syad, maudhu, dan mudraj. Mudraj itu penambahan ke dalam qiraat sebagai penafsiran. Itu secara bacaan Al-Quran. Tarikh Masahib itu sejarah mushaf-mushaf. Mushaf Al-Quran bila dilihat dari segi kesejarahannya mempunyai 2 kategori. Oke. Kita lihat yang pertama mushaf primer dan mushaf sekunder. Mushaf primer yaitu mushaf independen yang dikumpulkan oleh para sahabat secara individual, seperti mushaf Umar bin Khattab, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Ali bin Abi Thalib, dan mushaf Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian yang kedua mushaf sekunder. Mushaf sekunder yaitu mushaf generasi selanjutnya yang sangat tergantung kepada mushaf primer tersebut, seperti mushafnya Alqamah bin Qais, mushafnya Rab ibnu Qutsam, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan tentang mushaf ini dalam ini adalah mushaf-mushaf yang primer, karena mushaf-mushaf ini ada karena upaya kesadaran dari para sahabat untuk menulis mushaf tersebut.
Nah, dalam waktu 20 tahun dari wafatnya Nabi, hanya 4 mushaf yang berhasil memapankan pengaruh di berbagai tempat. Nah, 4 mushaf tersebut antara lain mushafnya Ubay bin Ka'ab. Nah, mushaf tersebut sangat berpengaruh di sebagian daerah di Syria. Terus kemudian Abdullah bin Mas'ud sangat berpengaruh di sebagian besar daerah Kufah. Abu Musa al-Asy'ari sangat berpengaruh di sebagian masyarakat Basrah, dan Miqdad ibnu Aswad yang mushafnya diikuti penduduk kota Hims. Di samping itu, Mus'ab bin Abbas walaupun tidak menjadi otoritas pada masanya juga perlu mendapat perhatian karena signifikasinya belakangan ini Mus'ab ibnu Abbas. Kemudian sejarah pencetakan Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu cetak. Pada tahun saya ambil latar sejarahnya. Tahun 1698 Al-Quran cetakan Ludovico Maraji dengan tujuan teologis, di mana edisi ini dilengkapi dengan teks Arab dan terjemah bahasa Latin. Itu pada tahun 1698. Kemudian pada tahun 1701 orientalis Andreas mempublikasikan sebuah lembaran poliglot Al-Quran yang dalam dicetak surat pertama Al-Quran dalam bahasa Arab, Persia, dan Turki. Pada tahun 1787, Ratu Rusi menyuruh agar Al-Quran dicetak dengan politis, seperti toleransi keagamaan. Kemudian dicetak lagi pada tahun 1789, 1790, 1793, dan seterusnya. Nah, pendirian pencetakan dunia Islam tertunda karena Kekaisaran Ottoman pada saat itu melarang penggunaan buku-buku yang dicetak oleh orang Eropa. Maka dari itu penerbitan didirikan terlambat, yaitu pada akhir abad ke-15 di Konstantinopel. Pada tahun 1787, Kekaisaran Ottoman mencetak mushaf Al-Quran dan diterbitkan di Rusia. Edisi ini lebih terkenal dengan edisi Malai Utsmani. Di kota Volga, Kazan, Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun 1801. Persia pada tahun 1838, London 1833, India 1852, dan seterusnya. Pada tahun 1798, percetakan mesin mulai membuat percetakan. Pada saat itu Napoleon berkampanye dengan mencetak pamflet, namun ketika Muhammad Ali Pasha menjadi penguasa di Mesir pada tahun 1805, dia memulai lagi kerja percetakan Al-Quran tersebut dan dinamai dengan Al-Matba'ah Al-Ahliyah. Di Asia Tenggara sendiri, Al-Quran dicetak sendiri oleh orang-orang daerah. Itu yang pertama, pada tahun 1848, menurut penelitian Abdur Rozak, Muhammad Azhari, orang asli Sumatera, membuat litografi Al-Quran yang kemudian dicetak pada tahun 1854. Dia membeli alat-alat percetakan di Singapura. Pada tahun 1947, Al-Quran sudah dicetak dengan teknik cetak offset yang canggih dengan memakai huruf yang indah. Percetakan ini dilakukan di daerah Turki. Namun mulai abad 20 ini percetakan Al-Quran sudah ditangani oleh umat Islam sendiri dan menjamur di negara-negara Islam yang lain. Sejarah penyebaran Al-Quran. Setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai tempat. Menurut penjelasan yang kuat, satu mushaf disimpan di Madinah dan 3 dikirimkan ke Kufah, Basra, dan Damaskus. Oke, berdapat oleh ulama menurut Al-Itqan ada 4 yang dikirimkan ke luar Madinah, yaitu artinya 3, tapi ini ditambahkan oleh Syaikh Al-Itqan yang 1 di Mekah. Setelah penyebaran mushaf Utsmani ini, maka mushaf-mushaf yang lain dimusnahkan agar tidak terjadi perbedaan. Oke. Mushafnya jebakan tersebut dalam kenyataannya tidak sempurna secara absolut. Bahkan Sayyidina Utsman juga menemukan kekeliruan sendiri dan beliau membenarkan tulisan tersebut. Nah, pada masa Abu Ubaid, riwayat tentang kekeliruan ini masih dituturkan secara sederhana. Jadi beliau itu masih memberikan wacana-wacana kekeliruan yang ada pada mushaf Utsmani ini. Kemudian pada abad pertengahan, Ibnu Battuta telah melihat salinan atau lembaran-lembaran yang dibuat oleh Sayyidina Utsman di Granada, Basrah, dan kota-kota lainnya. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir, mushaf ini dibawa ke Berlin dan diserahkan kepada mantan Kaisar William II. Namun akhirnya mushaf tersebut dikembalikan ke Istanbul. Nah, pada masa kekhalifahan Umayyah, Bani Umayyah, naskah tersebut dibawa ke Andalusia dan kemudian ke Maroko. Dari Maroko kemudian ke Samarkand dan tetap berada di sana sampai 1868. Sejarah Al-Quran di Indonesia. Jadi Al-Quran di Nusantara sudah terdeteksi ketika Pasai, Aceh, di ujung Pulau Sumatera sudah menjadi kerajaan Persia pertama di Nusantara yang memeluk Islam secara resmi. Adapun penyalinannya dilakukan secara tradisional dan terus berlangsung sampai akhir abad ke-9. Namun pada abad ke-17, Al-Quran memiliki beberapa ciri dalam pembuatannya tanpa mengubah isi kitab suci itu sendiri. Salah satunya adalah terdapat sebuah kolofon Jawa di bagian belakang mushaf tersebut. Nah, mushaf tersebut kertasnya berupa diluang. Pastinya salah satu mushaf tersebut berasal dari daerah Pulau Jawa, karena materi dari kertas tersebut yang hanya berada di Jawa.
Dan ada 3 tempat yang menjadi pusat penulisan Al-Quran di Indonesia, yaitu yang pertama kerajaan, pesantren, dan elit sosial. Nah, dalam hal ini orang-orang yang berperan yaitu para ulama dan para seniman juga banyak yang membantu menulis Al-Quran tersebut. Kemudian setelah itu pada prosesnya penyalinan Al-Quran tersebut dilakukan oleh banyak orang, oleh berbagai masyarakat, baik dari kalangan profesional, santri maupun para ulama dengan tujuan utama untuk pengajaran. Dan secara Al-Quran Indonesia yang pertama yaitu menggunakan tulis tangan. Metode ini muncul sejak abad ke-13 Masehi, ke-13 sampai 18. Pada umumnya berasal dari kesultanan pada masa itu, seperti Banten, Cirebon, Ternate, Tidore, dan Kedah. Hampir semua mushaf pada abad ini berasal dari istana. Pada abad 19, pada abad ini penyalinan Al-Quran dilakukan secara merata di Nusantara dan dilakukan di berbagai daerah, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan lain sebagainya. Pada separuh abad 19, percetakan Al-Quran mulai menggunakan alat cetak bantu atau litografi. Namun pada abad 20, penyalinan secara manual mulai ditinggalkan dan beralih ke mesin cetak yang didatangkan dari Eropa.